Halo kawan rebahan, kembali lagi bersama Mimin ya. Apa kabarnya nih? Kali ini Mimin akan menceritakan film yang berjudul Quiet Place tahun 2018 dan disutradarai oleh John Krasinski, menceritakan tentang sebuah keluarga yang harus hidup dalam ketakutan dan keheningan agar terhindar dari serangan makhluk buas. Seperti apa kisahnya? Seperti biasa kawan, ambil cemilan dan bantalnya, posisikan ayangnya, langsung kita gas ke filmnya. Tepat di hari ke-89, terlihat di sebuah perkotaan tampak sepi tak berpenghuni setelah mendapat serangan dari alien yang tak dapat melihat, namun dengan pendengarannya yang tajam telah menguasai bumi dan menghabisi sebagian besar populasi manusia. Namun di tengah serangan tersebut ada satu keluarga yang mampu bertahan hidup karena sudah mempelajari pergerakan dari makhluk tersebut, yang dimana saat ini mereka berada di sebuah toko untuk mencari perlengkapan. Lalu diperkenalkannya kita dengan si ayah dan anak pertama bernama Regan ini sejak lahir mengalami tunarungu, dan diikuti dengan kedatangan si ibu bernama Evelyn bersama anak kedua bernama Markus ini akan bersiap pulang setelah selesai mencari keperluan mereka. Namun mereka dikagetkan dengan kedatangan si bungsu bernama Biu ini membawa satu mainan yang dapat menimbulkan suara, sehingga Lee sebagai seorang ayah yang baik langsung mengambilnya agar tak terjadi sesuatu yang tak diinginkan kepada keluarganya. Tapi di sini Regan yang tak tega melihat adiknya begitu menginginkan mainan itu pun tetap memberikan mainan tersebut. Namun tanpa sepengetahuan Regan, Biu tetap membawa baterai dari mainan itu. Lalu ia pun mengikuti mereka melewati jalan pasir yang memang dibuat oleh si ayah Lee untuk meminimalisir suara langkah kaki mereka. Saat di tengah perjalanan, mereka yang tak menyangka kalau si Biu itu membawa mainan tadi tiba-tiba dikagetkan dengan suara bising dari mainan tersebut, sehingga si ayah yang berusaha untuk menyelamatkannya pun harus pasrah ketika dari kejauhan melihat makhluk itu sudah mengarah ke anaknya pun tak bisa berbuat apa-apa. Setahun setelah kepergian Biu, mereka pun harus tinggal di pertanian tengah hutan terpencil dan menjalani hidup seperti biasa, yang dimana si ibu Evelyn sedang mempersiapkan semua kebutuhan untuk kelancaran persalinannya. Lalu saat mempersiapkan makan malam, Regan dan Markus yang bermain ular tangga ini pun tak sengaja menyenggol lampu tembok hingga menimbulkan suara dan nyaris terjadinya kebakaran. Dan sialnya lagi kawan, mereka tak bisa berbuat apa-apa ketika kedatangan dari makhluk alien itu selain pasrah dengan keadaan. Lalu tiba-tiba setelah kejadian tadi, kita diperlihatkan si ayah Lee yang terus berusaha membuatkan alat pendengar untuk Regan ini pun didatangi oleh si ibu Evelyn, yang dimana kita diperlihatkan dengan baju dasternya ingin mengajak suaminya sekaligus memberikan asupan vitamin jasmani dan rohani mereka. Ya, walaupun di tengah gentingnya keadaan lah kawan, yang begini ini tetap wajib hukumnya kawan ay. Keesokan paginya, Regan yang diam-diam ingin masuk ke dalam ruangan ayahnya ini sempat diketahuinya pun langsung membawanya keluar dan memohon untuk tidak melakukan hal itu lagi, lalu memberikan alat bantu dengar yang baru kepadanya. Tapi karena selama ini alat buatan ayahnya itu tak
pernah berfungsi pun menolaknya, sehingga si ayah yang mencoba mengerti sikap dari anaknya itu pun tetap memberikan alat itu kepadanya. Singkat cerita, si ayah yang ingin mengajak Markus pergi untuk mencari kebutuhan dapur ini diketahui oleh Regan yang juga ingin ikut bersama mereka pun tak diizinkan oleh si ayah, karena menurut Ayah Lee, ibunya lebih membutuhkannya untuk membantu menyelesaikan pekerjaan rumah. Namun sikap ayahnya itu justru membuat Regan kesal yang langsung meninggalkan mereka. Regan yang merasa dibedakan karena mempunyai kekurangan ini pun langsung mencoba alat buatan ayahnya itu, dan betapa terkenyutnya dia ketika alat tersebut betul-betul berfungsi pun bergegas untuk mendatangi kuburan adiknya tanpa berpamitan dengan ibunya. Sementara di tempat lain, Ayah Lee dan Markus yang sudah sampai di pinggiran kali ini langsung mengambil hasil tangkapannya pun sempat terlepas dari tangannya dan menimbulkan suara, sehingga membuat Markus yang ketakutan ini langsung menenangkannya dan mengatakan kalau ada suara aliran sungai yang lebih berisik, sehingga tak mengundang kedatangan dari makhluk alien itu. Lalu Ayah Lee pun membawanya ke suatu tempat untuk menjelaskan konsep dari makhluk alien itu. Kemudian Ibu Evelyn yang baru saja selesai mencuci baju ini bergegas untuk menjemurnya. Tapi sialnya, karung bawaan yang tersangkut ini sempat membuatnya panik saat menariknya, menimbulkan suara yang cukup keras. Hari yang sudah mulai gelap dan keluarganya yang tak kunjung pulang ini pun merasakan hal yang tak enak karena takut terjadi sesuatu dengan mereka dan berpikir harus pasrah dengan keadaan jika memang harus hidup tanpa suami dan anak-anaknya. Sementara di tempat lain, Ayah Lee dan Markus saat perjalanan pulang terkenyut ketika melihat seseorang kakek tua yang istrinya sudah tewas pun mencoba menenangkannya. Lalu tiba-tiba kini kita kembali lagi dengan Ibu Evelyn yang sudah mulai merasakan kontraksi di perutnya ini pun bergegas menuju ke ruang bawah tanah. Tapi sialnya, kakinya yang terinjak paku dan nyaris membuatnya terjatuh ini menimbulkan suara gaduh, sehingga ia sadar akan kedatangan makhluk alien itu pun langsung menghidupkan lampu peringatan yang sudah dibuat oleh suaminya. Dan ya kawan, Ibu Evelyn yang seorang diri ini pun panik bukan kepalang setelah melihat kedatangan makhluk tersebut, yang dimana ia tetap menenangkan diri agar keberadaannya tak diketahui saat mengalami kontraksi yang cukup hebat. Lalu diikuti dengan kedatangan Ayah Lee dan Markus yang melihat lampu peringatan menyala itu pun langsung bergegas menuju ke rumah mereka. Melihat makhluk ini sudah berada di dekatnya pun tak bisa berbuat apa-apa. Tapi untung saja jam beker yang berbunyi ini mengalihkan fokus dari makhluk tersebut, dan kesempatan inilah yang ia gunakan untuk menyelamatkan diri. Tapi sialnya sekawanai, di depan pintu keluar sudah dihadang makhluk tersebut, sehingga ia pun memutuskan untuk naik ke lantai atas. Lalu Ayah Lee yang melihat kegaduhan itu dari kejauhan pun langsung membagi tugas kepada Markus untuk menghidupkan kembang api yang memang sudah ia siapkan untuk memancing makhluk itu keluar dari dalam rumah mereka. Sementara Ibu Evelyn yang hanya bisa pasrah dan harus menerima apapun yang akan terjadi kepada ia dan bayinya.
Di sini ayah Lee pun langsung menjemput istrinya dengan perasaan tak karuan, tetap berhati-hati agar tak menimbulkan suara yang dapat memancing kedatangan makhluk itu lagi. Tapi sialnya kawan, ia pun harus terima ketika hanya melihat jejak darah dari istri yang disayanginya itu. Markus yang melihat keadaan sudah aman pun seketika dikagetkan dengan kedatangan makhluk itu, sehingga membuatnya ketakutan lari terbirit-birit menghindari makhluk tersebut. Lalu tiba-tiba sementara ayah Lee yang berusaha membawa istri dan bayinya yang tiba-tiba menangis ini pun langsung bergegas menuju ke gudang ruang bawah tanah, dan beruntungnya makhluk tersebut tak menemukan mereka yang langsung memasukkan bayinya ke dalam kardus ikan ini untuk menghilangkan kebisingan. Lalu Regan yang baru sampai pun melihat adanya cahaya senter ini tak menyadari kalau makhluk alien ini sudah berada di belakangnya. Tapi lagi-lagi untung kawan, suara bising yang berasal dari alat pendengarannya itu membuat makhluk tersebut menghindarinya. Setelah kejadian tadi, ayah Lee yang memantau kedua anaknya itu pun tak melihat keberadaan mereka di setiap sudut CCTV. Lalu ia pun langsung bergegas mencari keberadaan mereka yang kini berada di atas lumbung jagung ini, pun memberikan sinyal api agar keberadaan mereka diketahui oleh ayahnya. Sementara ibu Evelyn yang terbangun dari pingsannya ini terkejut ketika melihat air yang sudah memenuhi ruang bawah tanah ini, dan yang semakin membuat ia panik ketika melihat makhluk tersebut berada dekat dengan kotak ikan penyimpanan anaknya itu. Lalu ia pun dengan perlahan menghampirinya. Namun sialnya kawan, saat berhasil menyelamatkan anaknya diikuti dengan munculnya makhluk itu. Tapi untung saja bayi mungil ini seakan mengerti bahaya yang akan dihadapinya, pun tetap tak bersuara dan berhasil bersembunyi di balik air untuk menyamarkan suara dari bayinya ini. Lalu Regan yang tak kunjung melihat kedatangan ayahnya ini pun bermaksud untuk mendatanginya. Namun Markus yang mencoba menahannya harus terjatuh ke dalam lubang jagung ini, sehingga menimbulkan suara gaduh yang langsung membuat makhluk tersebut pergi meninggalkan ibunya. Tapi sialnya kawan, mereka pun mendapat masalah baru yang harus berjuang menyelamatkan diri agar tak tenggelam di timbunan jagung ini. Sementara Regan yang tak tinggal diam pun berusaha menyelamatkan Markus yang nyaris saja menjadi korban. Tapi Markus yang juga tak ingin kehilangan saudaranya pun sekuat tenaga untuk menyelamatkannya. Namun saat mereka mencoba mengheningkan diri, tiba-tiba makhluk ini muncul yang langsung menyerang mereka. Dan lagi-lagi berkat alat bantu dengar buatan ayahnya itu mampu mengusir makhluk kalian ini pergi meninggalkan mereka. Di sini ayah Lee pun merasa lega melihat kedua buah hatinya ini masih hidup. Tapi sialnya kawan, perjuangan mereka pun harus berlanjut ketika menyadari makhluk alien itu masih berada di sekitar sini. Lalu ayah Lee langsung mengarahkan mereka menuju ke sebuah mobil tua. Namun sayang beribu-ribu sayang kawan, ketika Markus dan Regan berhasil mengamankan diri dari kejauhan, harus melihat ayah kesayangan mereka itu diserang oleh makhluk tersebut. Dan
Betapa sialnya kawan, teriakan Markus tadi yang tak bisa menahan amarahnya ini membuat makhluk tersebut langsung berbalik arah menyerang mereka dengan brutal, sehingga Ayali dengan sisa-sisa tenaganya yang melihat kejadian itu pun mau tak mau harus mengorbankan dirinya demi bisa menyelamatkan kedua buah hatinya itu. Kini mereka pun tak bisa terus larut dalam kesedihan yang masih terus dibayangi dengan makhluk alien itu, dan bergegas mempersiapkan diri untuk menghadapi kedatangan makhluk tersebut. Namun di sini sempat membuat Regan sadar bahwa selama ini ayahnya tak pernah mengabaikannya walaupun ia mempunyai kekurangan, dan justru mencoba memberikan yang terbaik dengan terus membuatkannya alat bantu dengar yang layak untuk ia gunakan. Lalu diikuti dengan kedatangan makhluk itu yang membuat mereka mau tak mau harus menghadapinya. Saat makhluk ini mendekati mereka, alat bantu dengar milik Regan itu kembali menimbulkan suara tinggi yang langsung membuat makhluk itu kelojotan pun mulai menyadari kelemahan dari makhluk tersebut yang langsung meletakkannya di pengeras suara pun membuat makhluk ini meronta-ronta kesakitan. Lalu saat ingin menyerang mereka, Ibu Evelyn pun langsung mengeksekusinya. Namun sialnya, suara tembakan itu justru memancing kawan alien ini berdatangan ke tempat mereka, dan cerita pun selesai. Saya Keriting selaku admin channel ini pamit undur diri. Sampai jumpa di cerita film selanjutnya.